Hei sahabat Ananda, kita bertemu lagi. Episode kali ini membahas sapi muda dan babi banteng yang dilaktasi dengan teknologi modern. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Penghentian pedet laktasi dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Kedua sistem dapat menjadi sangat efektif jika prinsip-prinsip penerapannya yang benar diikuti. Perlu ditekankan bahwa selama periode laktasi morbiditas dan mortalitas tertinggi terjadi dibandingkan semua periode kehidupan ternak lainnya. Kandang individu anak sapi menyusui memberikan keuntungan penting dari pemantapan hewan yang mudah dan kemungkinan menyediakan diagnosis dini berbagai kondisi patologis. Namun, sebaliknya, sangat menuntut waktu dan intensitas tenaga kerja memberi makan, membersihkan. Baik di kandang individu yang ditinggikan dengan lantai berpalang, atau di sel individu dengan banyak tempat tidur. Dimensi mereka harus minimal 1,0 kali 1,7 meter karena mereka adalah anak sapi Holstein. Dan dipelihara di dalamnya sampai usia 8 minggu menurut peraturan Uni Eropa. Dimensi yang lebih besar, 1,2 kali 2,4 meter, lebih umum digunakan di Amerika Utara. Kandang dan sangkar dapat terbuat dari kayu, logam, plastik keras, atau hanya disusun dengan sekat kawat. Bahan yang mudah dibersihkan dan didesinfeksi harus lebih disukai. Bagaimanapun, untuk menjaga kondisi pemeliharaan yang sehat, bangunan harus berventilasi baik dan dibersihkan setiap hari. Peti dan kandang harus dibongkar dan didesinfeksi sebelum digunakan kembali setelah setiap siklus laktasi anak sapi. Yang dari sudut pandang sanitasi menyediakan kondisi hidup terbaik untuk anak sapi menyusui, tetapi membuat tugas sehari-hari merawat mereka oleh staf sangat melelahkan. Terutama di peternakan yang lebih besar, gubuk biasanya terbuat dari plastik keras yang diformulasikan khusus untuk melindungi hewan dari radiasi matahari. Dimensi mereka sesuai dengan kandang atau sel yang disebutkan di atas. Paparan hewan terhadap kondisi cuaca yang berlaku tidak menjadi masalah selama mereka diberi makan dengan benar dan memiliki banyak tempat tidur di musim dingin dan teduh di musim panas. Gubuk harus didesinfeksi antara pemeliharaan dua anak sapi dan dapat dipindahkan ke bagian pemeliharaan yang berbeda setiap kali, di mana terdapat beban mikroba yang lebih rendah. Kandang kelompok anak sapi menyusui memiliki kebutuhan tenaga kerja yang lebih sedikit secara proporsional kemungkinan mekanisasi. Tetapi membutuhkan pemantauan hewan secara sistematis untuk diagnosis dini kondisi patologis. Hewan-hewan ditempatkan di bangunan tertutup atau terbuka, yang harus memiliki ventilasi yang sangat baik. Ada dua metode alternatif. Mengurung dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 ekor anak sapi. Hewan ditempatkan di sel dengan banyak tempat tidur jerami dan memiliki total 2,5 meter, 2 tersedia untuk mereka masing-masing, gambar 34. Biasanya ada jalan beton selebar 1,0 sampai 1,5 meter di area makan mereka. Sebagai alternatif, ruang dapat semi-outdoor halaman antara area istirahat dan area makan, 2,0 sampai 2,5 meter, 2 per anak sapi.
mengurung dalam kelompok besar yang terdiri dari 15 sampai 20 ekor anak sapi. Hewan ditempatkan di sel dengan banyak tempat tidur jerami dan memiliki total 2,5 sampai 3,0 meter 2 tersedia untuk mereka masing-masing. Sistem ini dikombinasikan dengan penggunaan perangkat pengeluaran susu otomatis, ruang di sekitar yang berbentuk sesuai. Sistem ini dikombinasikan dengan penggunaan perangkat pengeluaran susu otomatis, ruang di sekitar yang berbentuk sesuai. Sistem ventilasi dinamis juga dapat digunakan untuk ventilasi yang tepat. Parameter penting untuk keberhasilan penangguhan anak sapi menyusui adalah perhitungan, terlepas dari sistemnya. Jumlah tempat yang diperlukan, seperti yang telah disebutkan, karena anak sapi biasanya tidak terdistribusi secara merata sepanjang tahun. Jumlah tempat yang diperlukan, seperti yang telah disebutkan, karena anak sapi biasanya tidak terdistribusi secara merata sepanjang tahun. Jumlah tempat laktasi 40% lebih tinggi dari rata-rata harus disediakan untuk menghindari kepadatan kandang dan kondisi kebersihan yang buruk. Selain itu, harus dibuat kandang alternatif untuk anak sapi yang menyusui untuk pelaksanaan tahunan celah sanitasi di kandang utama. Penundaan anak sapi yang disapi. Anak sapi yang disapi berumur 2-7 bulan dan berat 80-200 kg dikandangkan secara berkelompok dengan sistem kandang gratis dengan satu tempat istirahat. Penggunaan kursi istirahat individu tidak disarankan untuk kelompok usia ini. Fase ini sangat penting untuk perkembangan yang tepat dari hewan, terutama betina, karena sementara periode ini hanya sekitar 20% dari waktu perkembangan, hewan harus mendapatkan 50% dari tinggi mereka, 44% dari panjang, dan 25% dari berat badan mereka. Area kandang dibagi menjadi 2 zona, koridor makan dan area istirahat, sementara di luar juga ada koridor makan baris pakan. Poin-poin utama yang menentukan dimensi bangunan adalah A. Jumlah dan ukuran kelompok pedet yang disapih. B. Lebar per pedet di tempat pengumpan feeder. Pada saat kebutuhan pangan dunia telah menciptakan rekor permintaan protein, Morepork bangga dengan peran yang kami mainkan dalam menyediakan daging babi yang aman, lezat, dan bergizi bagi konsumen Selandia Baru. Kami ingin sekali berbagi cerita tentang bagaimana Morepork menjadi fasilitas kelas dunia. Kami telah memfokuskan pengalaman bertahun-tahun dalam menguji coba sistem luar dan dalam ruangan dan mencari dunia untuk inovasi terbaru. Untuk memungkinkan kami merangkul teknologi dan praktik yang mendukung kesejahteraan babi kami, staf kami, dan lingkungan. Peternak babi generasi kedua dari Pulau Selatan Selandia Baru. Ben dan istrinya Julie memulai peternakan babi menggunakan sistem outdoor pada pertengahan 90-an. Setelah menyelidiki dan menguji coba berbagai sistem dan gaya pertanian di seluruh dunia, pada tahun 2006 Ben dan Julie memilih untuk membangun 2 sistem produksi modern yang sepenuhnya tertutup dan sehat dengan biosecurity yang ketat. Terletak di Aylesbury dan Oxford, Canterbury, salah satu daerah produksi pangan utama di negara itu. Peternakan yang dibangun khusus memberikan kesempatan untuk mengontrol lingkungan di mana babi sangat sensitif dan mengelola serta mendukung mereka dengan cermat melalui setiap tahap produksi. Morepork didedikasikan untuk perbaikan terus-menerus dengan menggabungkan standar kesehatan hewan terbaik, fasilitas berkualitas dan staf yang sangat terampil dengan manfaat teknologi modern dan penelitian lokal dan internasional terbaru. Tim kami adalah salah satu unsur penting dalam kesuksesan kami. Morepork mempekerjakan 12 staf spesialis yang bekerja sebagai tim multidisiplin yang kolaboratif. Pelatihan, motivasi, dan struktur yang jelas untuk pengembangan dan kemajuan profesional adalah aspek yang sangat penting dalam bisnis. Sistem produksi kami didasarkan pada kebutuhan babi, jadi tim kami bekerja sama dengan ahli gizi dan konsultan veteriner terkemuka dunia untuk menghasilkan babi sehat yang menyediakan daging babi yang sehat dan aman. Salah satu pertimbangan utama dalam penerapan sistem tertutup sepenuhnya oleh Morepork adalah kemampuan kami untuk mengelola setiap aspek lingkungan hewan.
Sementara juga secara hati-hati mengendalikan dampak lingkungan dari operasi kami. Dari produksi makanan hingga konsumsi bahan bakar, sistem ini memungkinkan kami untuk mengelola setiap aspek dari apa yang kami masukkan ke pertanian kami. Memastikan jejak karbon kami serendah mungkin. Keluaran kami juga dikontrol secara ketat, dengan limbah khususnya diatur secara ketat dan dimanfaatkan sepenuhnya. Kami sangat sadar bahwa makanan yang kami hasilkan dikonsumsi oleh keluarga Kiwi. Keamanan hayati dan keamanan pangan adalah yang terpenting bagi konsumen Selandia Baru. Sehingga sistem yang kami pilih memungkinkan kami memberikan tingkat perlindungan tertinggi. Melalui komitmen kami untuk perbaikan terus-menerus dan pertanian yang aman dan bertanggung jawab, Morpork melakukan apa yang benar untuk orang-orang kami, babi kami, dan planet kita sambil menghasilkan daging babi terbaik yang pernah ada. Filosofi Morpork sederhana. Investasi di bidang kesehatan, fasilitas, dan staf terbaik yang dipadukan dengan teknologi baru akan menghasilkan daging babi Selandia Baru yang aman, lezat, dan bergizi. Terima kasih sahabat Ananda sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Waktunya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dengan video yang baru.